Shalom dan selamat pagi semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan yang baik. Dan pada hari ini kita dapat beribadah bersama-sama untuk merayakan hari ulang tahun Yesus yang ke-60. Dan kita bersyukur juga buat pemeliharaan Tuhan ke atas Yesus kita. Dan juga kepada semua gereja-gereja baik di bandar maupun di luar bandar, dan juga kepada semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan juga kepada semua kita yang setia untuk beribadah. Jemaat dijemput berdiri. Kita datang untuk menyembah dan memuji Allah kita, dan untuk belajar lebih banyak tentang keajaibannya. Betapa hebat agung Allah kita yang penuh belas kasihan. Kita datang dengan telinga dan hati yang terbuka kepada Allah, siap untuk menemukan lebih banyak misteri dan mukjizat-Nya. Betapa pemurah dan penyayang Allah kita yang tidak pernah berubah. Kita berkumpul untuk berkongsi sejarah kita bersama dan untuk mengalami masa sekarang yang diberikan kepada kita. Segala puji hormat bagi Allah, segala berkat pada masa lalu dan masa sekarang, dan untuk kasih sayang dan rahmat-Nya. Amin. Semua, Allah yang Maha Kuasa, kami datang untuk menyembah Engkau dengan hati yang gembira semasa kami merayakan ulang tahun ke-60 Yesus kami. Pada kebaktian kesyukuran ini, berfirmanlah kepada kami sebagaimana Engkau telah berfirman kepada mereka yang mendahului kami. Mereka adalah hamba-Mu yang setia dan berdedikasi yang dengan berani memberitakan firman-Mu dan mengisytiharkan anugerah keselamatan-Mu. Tuhan, terus ceritakan kepada kami kisah-kisah keajaiban dan kebesaran-Mu semasa kami mengisytiharkannya kepada generasi sekarang. Berilah kami keberanian dan semangat untuk mengisytiharkan anugerah keselamatan-Mu kepada anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Dan kita percaya pagi hari ini biarlah segala pujian kita, segala hormat kita hanya bagi nama Yesus. Amin. Haleluya Lord Jesus. Thank you Lord. Ini dia, kita naikkan syukur kita buat Tuhan kita yang ajaib pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama menari bagi Tuhan. Hey. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia. Mari katakan, gerakkan kakimu, gerakkan kaki, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia. Mari katakan bersama, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi-Nya, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi-Nya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya Lord Jesus. Mari kita terus mengangkat tangan kita buat Tuhan kita. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Katakan bersama. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersemuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya Tuhan. Oh Yesus Kau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau menyembah. Kami percaya Tuhan hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami puja. Kami mau menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Lord Jesus. Yes Lord. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Berdiri
Mari sembah Dia. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Mari Tuhan bertakhta lagi di sini. Mari Tuhan bertakhta lagi di sini. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Mari semua katakan bersama-sama. Yes, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari semua katakan bersama-sama. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk seperti bergelora mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari beri sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Doa hari ini, semua terpujilah Engkau Allah dan Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, karena Engkau telah memberkati kami dalam Kristus dengan setiap karunia rohani. Engkau telah memilih kami dalam Kristus sebelum dunia dijadikan dan menetapkan kami untuk diangkat menjadi anak-anak-Mu. Dalam Kristus kami memperolehi pengampunan dosa, mewarisi kerajaan-Mu, dimanterai oleh Roh-Mu, dan dalam Dia kami hidup untuk memuji kemuliaan-Mu selama-lamanya. Amin. Jemaat dicampur duduk untuk mendengar pembacaan pertama.
Pembacaan pertama daripada Mazmur 78 ayat 1 hingga 8. Mazmur 78 ayat 1 hingga 8. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami telah nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel nenek moyang kita. Diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Inilah firman Tuhan. Jemaat dijemput berdiri untuk menyambut pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 11 ayat 1 hingga 13. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Lukas pasal 11 ayat 1 hingga 13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan.
Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Semua dipersilakan duduk. Jadi hari ini dengan mata kasar kita tidak akan melihat pengkhotbah ini, tapi kita boleh melihatnya dalam video karena hari ini Archbishop berada di England. Jadi kita hanya menyaksikan khotbah, tetapi biarlah pikiran hati kita memikirkan bahwa seperti Bishop ada di tengah-tengah kita untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kita berdoa supaya kita diberkati ketika kita mendengar khotbah, khususnya untuk cabaran untuk tahun-tahun yang mendatang ini dalam diocese kita. Salam sejahtera dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kita. Pada 24 Julai 1962, Diocese Jesselton telah ditubuhkan dan kemudian namanya telah diubah kepada Diocese Sabah pada 1969. Maka hari ini kita merayakan ulang tahun Diocese yang ke-60 tahun dengan penuh kesyukuran kepada Tuhan. Sesungguhnya ini adalah sebuah masa yang menggembirakan karena semua gereja kita di seluruh Sabah, Sunway Kuala Lumpur, Thailand dan Indonesia mengadakan kebaktian kesyukuran di lokasi mereka masing-masing. Saya memohon maaf karena tidak dapat hadir bersama dengan Anda karena sekarang saya berada di London, England untuk menghadiri konferensi Lambeth. Hari ini kita mengingati dan bersyukur kepada Tuhan untuk pelayanan awal para utusan Injil dan para perintis yang mula-mula, benih-benih Injil yang mereka taburkan dengan penuh kasih dan kesetiaan melalui jerih lelah dan kerja keras dalam keadaan-keadaan sukar yang tidak terbayangkan, terutamanya di kawasan pedalaman Sabah. Namun mereka menjadi risiko dan terkorban. Namun tiada apapun yang dapat menghentikan semangat mereka untuk menyebarkan berita Injil. Kita melihat kesetiaan Allah dalam kedua-dua pertumbuhan secara rohani dan secara bilangan di dalam diocese. Kita mesti menggemakan semula kata-kata pemazmur dalam Mazmur 78 ayat 4. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kita mesti meneruskan tugas ini untuk memberitahu generasi atau angkatan yang kemudian tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam diocese. Bagaimana dia memakai orang-orang biasa sahaja seperti Anda dan saya untuk membina gerejanya di Sabah. Setiap orang, baik yang muda maupun yang sudah berusia, memiliki tempat dan tujuan dalam diocese dan kita mesti mencarinya untuk menggenapinya. Tema bagi perayaan ulang tahun ke-60 ialah the present. Dalam bahasa Inggris, kata ini membawa dua maksud, yaitu hadiah dan sekarang. Present dalam arti kata hadiah ialah hadiah tentang Injil keselamatan yang harus disampaikan kepada generasi akan datang. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Mazmur 78 ayat 7. Dengan berbuat demikian, ia akan memastikan bahwa penyebaran berita Injil di dalam dan luar Sabah
akan berterusan. Now, dalam arti kata sekarang, ialah sekaranglah masa untuk melabur dalam generasi yang lebih muda. Sekaranglah masanya untuk membimbing dan menolong mereka untuk melihat kedudukan dan peranan mereka di dalam diosis. Yesus berkata dalam Matius 9 ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kita boleh saksikan sendiri tanpa sebarang keraguan, bahwa apa yang dikatakan Yesus tentang kekurangan para pekerja di ladang tuaian, memang masih benar-benar berlaku hingga ke hari ini. Betapa hati saya mengharapkan kita memiliki lebih ramai padri, khususnya padri berbahasa Inggris dan Cina, untuk menggembalakan jemaah-jemaah Inggris dan Cina di seluruh diosis kita. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, marilah kita berdoa agar Tuhan yang empunya tuaian menghantar lebih ramai pekerja ke dalam diosis kita. Dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 8, kita baca, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saya mau mengambil kesempatan ini untuk mencabar semua anak muda dalam diosis kita, untuk mempertimbangkan dengan berdoa akan panggilan Allah dan memberi respon secara positif dalam iman. Sekaranglah masa untuk bangkit dan berada dalam kedudukan yang Allah telah tentukan untuk Anda, agar Anda boleh memegang button dengan genggaman yang kuat ketika ia disampaikan kepada Anda. Dan dengan demikian, Anda dapat meneruskan pelayanan dan memimpin diosis terus maju pada masa hadapan. Saya mahu berterima kasih kepada semua hamba Tuhan yang lalu maupun yang sekarang ini, untuk pekerjaan kasih Anda di dalam kebun anggur Tuhan. Dan Allah telah dengan limpahnya memberkati diosis melalui setiap orang daripada Anda. Sambil kita mengenang semula dengan penuh kesyukuran akan apa yang telah dilakukan Tuhan pada 60 tahun lalu, biarkan baris rangkap lagu pujian ini yang sentiasa segar sepanjang zaman bangkit dari dalam hati kita kepada Allah. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini sebagai respon kita untuk panggilan Tuhan buat kita.
inilah hidupku. Ku persembahkan hanya padamu. Tubuh dan jiwaku ku serahkan bagimu. Jadikan ku baru di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hati-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku persembahkan hanya padamu. Tubuh dan jiwaku ku serahkan bagimu. Jadikan ku baru di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hati-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hati-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Ini kami Tuhan, kami mempersembahkan tubuh jiwa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan memanggil kami untuk mengasihi kami. Tuhan memanggil setiap kami supaya kami menerima panggilan daripada-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya Lord Jesus. Haleluya Lord Jesus. Thank you Lord. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hati-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi hati-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu, melayani Tuhan seluruh hidupku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam renungan firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi, Archbishop memuji Tuhan untuk 60 tahun yang lalu. Dan 60 tahun yang lalu itu dimulai oleh para utusan Injil, para pengkabar Injil, para pemimpin yang menyerahkan diri mereka untuk melayani dalam diocese. Jadi selama 60 tahun diocese ada karena kemurahan Tuhan dan juga pengorbanan orang-orang yang memberi diri mereka untuk melayani Tuhan.
Tetapi seperti yang dikatakan oleh Archbishop tadi, ladang tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Dan itu mulai dirasai khususnya daripada saudara-saudari kita yang berbahasa Cina dan Inggris. Ada kekurangannya di sana. Tetapi untuk bahasa Malaysia kita belum merasakan itu. Tetapi kalau 60 tahun akan datang, tidak ada golongan muda khususnya yang dicabar sebentar tadi mengambil baton kepimpinan, mengambil baton pelayanan itu dalam diocese. Sepercaya bahasa Malaysia juga menghadapi hal yang sama. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Bishop mencabar kita, khususnya untuk golongan muda pada hari ini. Adakah Anda berani menyaut cabaran Tuhan untuk memanggil Anda masuk dalam pelayanan? Adakah Anda rasa Tuhan memanggil Anda untuk melayani Tuhan? Ibu bapak, adakah Anda rela memberikan anakmu untuk dipakai Tuhan dalam pelayanannya? Atau mungkin Anda berpikir, oh anak saya dia harus belajar dengan baik supaya dia ada kerjaya ini dan itu. Tetapi kita tidak pernah memikirkan untuk menyerahkan mungkin salah seorang daripada beberapa anak yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Berikan anak itu, yang terbaik itu, kepada Tuhan untuk melayaninya. Seperti dalam acara Sukan 4x4. Pelari pertama memegang baton. Dia akan berlari, kemudian itu disambut orang yang kedua. Pegang baton dan meneruskan larian. Sampailah baton yang terakhir, keempat. Untuk menuju garis akhir. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, begitulah gambarannya dalam diocese kita. 60 tahun, 6 dekad. Itu jangka masa yang panjang. Dan kita tidak tahu apa yang berlaku di hadapan. Tetapi kalau ada generasi yang menyambut baton itu dan melakukan larian untuk menyerahkan kepada generasi muda seterusnya, dan untuk menyerahkan lagi generasi demi generasi yang akan datang, saya percaya diocese kita atau kerajaan Allah dalam diocese kita itu akan terus menerus berkembang dari semasa ke semasa. Jadi pada hari ini saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita pejamkan mata kita. Pikirkan, diocese ada pada hari ini karena kemurahan Tuhan. Diocese ada pada hari ini karena ada orang yang mengorbankan diri untuk melayani dalam diocese. Dan itu harus diteruskan. Tetapi kalau tidak ada pekerja, kata firman Tuhan, kita harus memohon kepada Tuhan yang empunya ladang itu supaya mengirimkan para pekerja. Dari mana para pekerja itu datang? Itu datang daripada jemaat sendiri. Sebagai ibu bapak, adakah Anda sedia menyerahkan anak Anda, mendoakan anak Anda meskipun mereka masih kecil, belum mengerti, belum memahami? Tapi adakah Anda mau memberikan anakmu untuk dipakai Tuhan dalam ladang pelayanannya? Bagi anak muda, kamu adalah generasi seterusnya yang akan memegang pelayanan, yang akan memegang kepimpinan dalam diocese. Generasi lama akan berlalu, generasi muda akan mengambil tempat itu. Tetapi kalau anak muda sekarang tidak memikirkan panggilan Tuhan dalam hidupnya, karena mau mengejar hal-hal yang lain, bagaimanakah keadaan dalam diocese kita? Kita kekurangan bekerja, atau mungkin tidak ada yang sanggup untuk masuk dalam pelayanan, menggantikan generasi lama. Anak muda, kalau ada panggilan Tuhan dalam hati Anda, tetap setia, pegang panggilan itu.
Apabila Tuhan memanggil kita, Tuhan akan atur perjalanan hidup kita. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Jadi tidak perlu khawatir kalau Tuhan memang memanggil Anda seperti Yesaya. Tuhan mengatakan, saya pakai yang kutus. Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Kalau memang Tuhan mau, kalau memang Tuhan Anda pasti, generasi muda Anda pasti bahwa Tuhan memanggil Anda. Katakan kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Dan hari ini saya mau berdoa untuk ibu bapak dan anak-anak muda. Kalau Anda mau memberikan diri Anda untuk melayani Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka jalan bagi Anda. Bapa di surga, kami bersyukur untuk cabaran daripada renungan yang disampaikan oleh Archbishop sebentar tadi. Dalam masa 60 tahun diocese wujud karena kemurahan Tuhan. Dan dalam masa yang sama ada orang-orang yang menyerahkan diri mereka melayani Tuhan, sehingga kerajaan Allah dalam diocese ini diteruskan, sehingga berkembang, sehingga diocese ada pada hari ini adalah semuanya karena kemurahan Tuhan. Bapa di surga, sementara kami melihat pada tahun-tahun yang mendatang ini, memanglah seperti yang Tuhan katakan bahwa di dalam ladang Tuhan itu ladang terlalu luas, tetapi pekerja sedikit. Oleh sebab itu Tuhan, kami melihat itu dalam diocese kami ada bagian-bagian tertentu yang mengalami kekurangan pekerja. Kami terus berdoa memohon kepada yang punya tuayan, yaitu kepada Bapa sendiri, supaya mengirim para pekerja yang datang dari kalangan jemaah sendiri. Oleh Tuhan, hamba berdoa untuk ibu bapak di sini yang dahulunya rindu mau melayani Tuhan, tetapi tidak dapat melakukannya, tetapi mau supaya kerinduannya untuk melayani Tuhan itu diteruskan melalui anak-anaknya. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah ibu bapak mulai mendoakan anak-anak, mulai mendoakan anak-anak mereka supaya anak-anak mereka akan mendengar panggilan Tuhan untuk melayani dalam diocese-mu. Hamba berdoa juga untuk generasi muda, sama ada anak-anak, muda-mudi, remaja yang pada waktu ini belum mengetahui apa-apa atau mulai merasakan ada panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Bapa di surga, hamba berdoa supaya biarlah panggilan Tuhan itu semakin jelas, sehingga mereka yakin bahwa Tuhan memanggil mereka. Dan biarlah apabila Tuhan yang memanggil mereka, maka Tuhan buka jalan bagi mereka, supaya mereka dapat melibatkan diri dalam pelayanan di gerejamu. Dan akhirnya melayani sepenuh masa di gereja maupun dalam diocese ini untuk meneruskan pelayanan, untuk meneruskan kepimpinan dalam diocese ini pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Jadi kita akan masuk dalam pengumuman. Pertama sekali kita ingin mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari. Boleh seorang hidupkan lampunya. Kalau ada orang yang kali pertama datang ke gereja Good Samaritan pada hari pagi ini, bolehkah Anda di tempat duduk Anda saja, Anda lembai-lembaikan tangan seperti ini, supaya kami boleh melihat Anda, mengenal Anda. Ada kali pertama datang ke gereja Good Samaritan? Boleh angkat tangan, supaya kami boleh berkenalan dengan Anda. Ada orang baru? Semua orang lama? Iya, puji Tuhan karena Anda setia beribadah di gereja Good Samaritan. Jadi kita harapkan pada minggu-minggu berikutnya kita akan berkumpul di gereja. Memanglah kita masih ada YouTube atau FB untuk menuntun semula siaran kebaktian. Tapi alangkah baiknya kalau kita berkumpul bersama-sama, bertemu dengan saudara-saudari dan bertemu dengan Tuhan. Secara khususnya di gereja itu saya pikir lebih membangun iman kita, lebih mendorong kita
karena kita boleh bertemu dengan kawan-kawan yang saling mendorong antara satu sama yang lain, berbanding Anda berada di rumah sendiri-sendiri saja. Lebih baiklah datang ke gereja pada minggu berikutnya untuk bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan kita di sini memuji dan menyembah Tuhan. Dan gereja sangat memohon maaf bagi saudara-saudara yang sudah menempa baju perayaan diocese, ulang tahun diocese yang ke-60. Memang sebagian besar baju itu sudah dikirim dan kita utamakan dari gereja-gereja yang lain. Tetapi ada beberapa size yang belum sampai, jadi tidak dapat diedarkan. Untuk kita di sini pun kita tidak dapat menerima itu pada minggu ini karena masih ada beberapa size yang belum lengkap. Jadi dengan izin Tuhan kita harapkan pada minggu depan kita boleh pakai pakaian ulang tahun itu semasa di gereja. Anda boleh pakai juga ya dalam masa minggu depannya. Kita harap kita dapat memakainya. Jadi minta maaf untuk apa yang berlaku. Kita tidak dapat berikan itu pada minggu ini, tetapi minggu depan kita usahakan. Kita ada campaign Derma Darah yang akan diadakan pada 21 hari bulan Agustus, mulai dari jam 9 pagi hingga jam 2 petang di J Center di belakang ini sahaja. Jadi bagi saudara-saudari, marilah kita yang sehat, yang boleh menderma darah, marilah kita derma darah kita, karena darah kita itu sangat penting, sangat penting, khususnya untuk mereka yang memerlukan darah. Jadi dengan menyumbangkan darah Anda menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi persiapkan diri kita supaya cukup rehat, cukup darah dan sebagainya untuk memberikan sumbangan darah pada 21 hari bulan Agustus nanti. Hari keluarga. Ini hari keluarga, kalau masih ingat beberapa 2 tahun yang lebih, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kita adakan hari keluarga. Jadi pada waktu hari keluarga ini kita akan berkumpul bersama-sama. Sama ada dari bahasa Cina, Inggris, dan bahasa Malaysia. Kita akan berkumpul bersama-sama. Akan diadakan pada 16 September, ini hari cuti ya. Hari Malaysia, hari Jumat. Jadi ada pendaftaran, iurannya murah saja RM5. Jadi kalau RM5 itu agak murah ya. Karena saya pasti apabila kita berada dalam hari keluarga ini ada acara-acara yang menarik, yang membuatkan kita rasa gembira dan sebagainya. Jadi RM5 itu untuk membeli kegembiraan itu cukup murah sebenarnya. Jadi silakan mendaftar bermula sekarang dan tarik tutup pendaftaran 4 September. Jadi silakan mendaftar. Pejabat gereja akan tutup pada 26 hingga 27. 26 memang hari Selasa itu kami punya cuti, tetapi 27 hari Rabu itu akan tutup. Jadi sebarang keperluan Anda boleh telepon sahaja ya, tidak perlu datang ke office karena office tutup. Jadi untuk pengumuman yang lain sila perhatikan sendiri dalam buletin Anda. Masa ini adalah masa bagi kita untuk bertenang dan berdoa syafaat. Mari jemaat Tuhan kita berdiam untuk bersyafaat bersama-sama pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk saat ini di mana kami dapat datang bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini menaikkan syafaat kami kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk masa ini, untuk menyambut kesyukuran kepada kebaikan Engkau Tuhan. 60 tahun Engkau sudah menyertai bersama-sama dengan kami di dalam diosis ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kesetiaan-Mu di dalam diosis kami. Ya Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup seperti Engkau. Kasih-Mu baru setiap hari, perlindungan-Mu dan pemeliharaanmu sentiasa kami rasakan. Akal budi, kebijaksanaan Engkau berikan, berkat makanan, kesehatan Engkau penuhi. Allah yang selalu mengangkat kami ketika kami jatuh. Allah yang begitu sabar mendengar segala keluh kesah kami. Allah yang selalu mengetahui kerinduan hati pikiran kami. Allah yang selalu menjawab doa-doa kami. Pagi ini Tuhan kami mau bersyukur dan memuji Allah untuk anugerah keselamatan-Mu yang sempurna bagi setiap kami.
Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu bagi kami. Terima kasih atas kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa yang sudah selalu setia kepada kami. Meskipun dosa kami Tuhan merah seperti kermizi, namun Tuhan selalu menyucikan menjadi putih seperti salju. Dengan iman percaya kami kepada Engkau, kami mau menerima anugerah keselamatan-Mu ini. Biarlah setiap waktu dan saat kami akan mengingat Engkau sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Bapa di sorga, kami mau bersyukur dan memuji Engkau untuk semua hamba dan umat-Mu yang setia melayani di Dayosis Sabah pada tahun-tahun yang sudah berlalu. Kami berterima kasih, bersyukur dan memohon kepada Tuhan untuk memberkati semua mereka ini ya Tuhan, yang sudah melayani sama ada di kawasan pedalaman maupun yang melayani di kawasan bandar. Hari ini Tuhan kami dapat melihat buah misi pelayanan yang cukup hebat melalui kesetiaan, melalui pengorbanan, jerih lelah mereka ya Tuhan semasa mereka melayani Engkau. Dan mereka Tuhan telah memulakan sesuatu yang sangat berharga dan ianya telah mendatangkan buah yang besar di dalam dayosis kami. Kami tidak dapat Tuhan menyebut nama mereka satu persatu, namun kami percaya Tuhan yang sudah memanggil mereka atas nama mereka masing-masing pasti mengaruniakan berkat yang berlimpahan kepada mereka dan seisi keluarga mereka. Inilah doa kami. Dengar Tuhan, dengarlah doa kami. Kami juga Tuhan mau berdoa khusus untuk para hamba Tuhan dan umat Tuhan yang masih setia melayani Dayosis di Sabah pada tahun-tahun sekarang ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan dan pertolongan Tuhan kepada hamba Tuhan ini, sehingga mereka dapat bersabar dan bertahan di dalam pelayanan mereka semasa melewati pandemi COVID-19 ya Tuhan. Sehingga sekarang ini negara kami sudah beralih kepada fase endemik. Kami bersyukur kepada Tuhan karena telah menjamah, mengubah banyak jiwa ya Tuhan menerusi pelayanan mereka di dayosis kami. Kami mau berdoa untuk Archbishop Datu Milta Jikitais ya Tuhan, yang menerjui kepimpinan di dayosis kami Sabah ini, agar terus diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk merancang dan melaksanakan pelayanan, dibantu oleh hamba-hamba Tuhan yang setia ini. Biarlah Tuhan sendiri memegang hati dan kehidupan mereka, supaya terus tertuju kepada Engkau. Pegari mereka Tuhan dan seisi keluarga mereka dengan pagar surgawi-Mu. Bantu dan berkatilah mereka dalam apapun perkara yang mereka perlukan. Inilah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, kami mau berdoa agar anugerah keselamatan diisytiharkan kepada generasi sekarang dan seterusnya. Tuhan Yesus, tolonglah ya Tuhan supaya generasi kami sekarang akan senantiasa hidup dalam kekudusan. Jauhkan dan lindungilah mereka dari segala pergaulan yang menyesatkan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka, agar mereka bangkit sebagai pahlawan-pahlawan muda yang membawa great revival bagi bangsa, generasi mereka sekarang ini dan seterusnya ya Tuhan. Sebagai orang tua, tolonglah ya Tuhan agar kami jangan kehilangan nafas rohani untuk terus sentiasa mendoakan mereka, karena hanya doa yang dapat membangkitkan anak-anak kami. Apabila Roh Kudus dicurahkan atas mereka, maka kebangunan rohani yang besar-besaran ke atas anak dan remaja kami akan terjadi di negeri kami ini ya Tuhan. Biarlah anugerah keselamatan-Mu ini akan benar-benar dialami oleh generasi sekarang dan seterusnya. Iman percaya mereka akan kepada Engkau akan tetap teguh dalam apapun cabaran hidup yang mereka akan hadapi. Inilah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, untuk masa ini, untuk ulang tahun dayosis yang ke-60 tahun, kami mau mengingati beberapa misi daerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kami untuk digembalakan oleh beberapa pribadi yang Tuhan sudah panggil khusus Tuhan. Kami mau berdoa untuk Reverend Windsor Susir, misi daerah St. Stephen Silabukan. Kami mau mengingati juga Tuhan Reverend Daniel Bintawai, misi daerah St. Thomas Sendakan. Untuk Reverend Jackson Araman di daerah misi St. Philip Segama. Reverend Alexander Anak Jabong Tuhan, misi daerah Roh Kudus Minusu. Kami ingin mengiktiraf dan bersyukur kepada Tuhan untuk semua orang percaya tempatan yang setia, semua pemimpin dan penginjil yang telah banyak berkorban masa dan tenaga Tuhan untuk menabur benih Injil di ladang misi daerah-daerah ini.
Kiranya Tuhan memelihara, menjaga dan memberkati kehidupan setiap mereka. Kami juga mau bersyukur kepada Allah untuk jiwa-jiwa yang telah diselamatkan. Semoga melalui berbagai pelayanan yang diusahakan, lebih ramai jiwa terhilang akan diselamatkan. Biarlah belas kasihan dan kemurahan Tuhan sendiri yang akan memungkinkan semua ini terjadi. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk pemuridan yang konsisten dan berkesan di kalangan orang percaya, terutama dalam keluarga dan muda-mudi, agar kehidupan dan perhubungan akan dipulihkan dan disembuhkan. Kami tahu dan sadar Tuhan, pemuridan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan gereja kami. Kiranya melalui pemuridan konsisten yang berkesan ini, jemaat Tuhan dituntun untuk mengerti rencana Allah yang kekal dalam kehidupan mereka, yaitu tentang rencana penyelamatan Allah bagi orang percaya yang mengasihinya. Hari-hari ini Tuhan makin jahat. Kami berdoa semoga melalui pemuridan yang mengajarkan doktrin kekristenan menolong anggota jemaat kami agar tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat, tapi jemaat Tuhan semakin mengenal Allah sehingga memotivasikan jemaat kami Tuhan untuk terlibat di dalam pelbagai pelayanan dan impaknya jemaat Tuhan menjadi seorang yang dewasa dalam Kristus. Tuhan, biarlah dengan perkenanan-Mu juga jemaat Tuhan akan bertumbuh dan dapat bertahan dalam iman dan matang dalam menghadapi pelbagai cobaan pada masa depan kesan daripada perkembangan urbanisasi ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan membantu jemaat kami untuk memiliki hati yang bijaksana sehingga dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai perubahan sosioekonomi, sosiobudaya dan sosiopolitik dan tetap hidup sesuai seperti yang Tuhan inginkan seiring dengan kepesatan urbanisasi di negara kami ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau bersyafaat agar lebih ramai pekerja Injil di kalangan jemaat akan dibangkitkan. Kiranya Tuhan sumber segalanya akan membekalkan sumber keuangan yang diperlukan untuk pembangunan fisikal dan bangunan-bangunan dalam memperluaskan kerajaan Engkau ya Tuhan. Kami mohon supaya Engkau sendiri yang akan bekerja dan lebih ramai Tuhan anak muda akan dibangkitkan Tuhan untuk menyambut Baten dan seterusnya Tuhan akan terus Tuhan Yesus Kristus memperluaskan kerajaan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa mengisytiharkan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah ke atas hidup para padri, pastor, penginjil, pemimpin awam, ahli PCC, semua staf dan pemimpin serta ahli keluarga mereka. Semoga Tuhan akan mencurahkan kebaikan-Mu atas mereka dan memperluas daerah-daerah pelayanan mereka. Sementara mereka melayani Engkau Tuhan dengan setia. Kami berdoa agar tangan Tuhan menyertai dan melindungi mereka daripada segala malapetaka. Sehingga kesakitan Tuhan tidak akan menimpa mereka sekeluarga. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi anak-Mu, penyelamat kami, Yesus Kristus. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh balas kasihan, Bapa kami yang di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalehan, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita, Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput Anda semua berdiri untuk salam kesejahteraan. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman,
kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Saudara dan saudari, marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan. Tak terbagi kemuliaannya lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang Maha Tinggi. Semua dipersilakan duduk sementara kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya telah memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya meliharamu dalam kehidupan kekal. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya meliharamu dalam kehidupan kekal. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya meliharamu dalam kehidupan kekal. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya meliharamu dalam kehidupan kekal. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya meliharamu dalam kehidupan kekal. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya meliharamu dalam kehidupan kekal. Tubuh dan darah Tuhan.
Bersama-sama kita berdoa. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia, semarak dan agung. Segala yang di langit adalah di bumi adalah milik-Mu, karena segalanya adalah pemberian-Mu, dan apa yang kami berikan ini kepunyaan-Mu juga. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk jamuan yang disediakan di luar. Kami berdoa supaya Tuhan berkati, supaya jamuan tersebut memberikan kami tenaga dan memberikan kami kesehatan. Terima kasih, kami sambut berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita semua berdiri untuk menyambut berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib, yang luar biasa. Amin. Kita semua adalah umat yang dipilih. Amin. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari kita tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja pemenang. Semuanya untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita.
Haleluya Lord Jesus. Kami percaya Tuhan, kami adalah umat-Mu yang dipilih, amin. Haleluya. Yes Lord, haleluya. Mari katakan bersama-sama. Sekarang saatnya bangkit, nyatakan nama yang besar, Nama yang besar. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Katakan sekarang saatnya. Sekarang saatnya bangkit, nyatakan Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam pararam param pararam param pararam param param. Haleluya. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Dipersilakan duduk dahulu. Nah, sebelum kita keluar, kita ada sisi foto sisi bergambar. Jadi kita akan berdiri di sini, tetapi yang di belakang tuh Anda boleh yang di tengah, di kiri kanan ini boleh maju. Penuhi ruang tengah ini supaya semua yang dari ujung-ujung pun pergi ke sini. Boleh kita buat sekarang, kita akan bergambar sekarang ya. Jadi untuk penerbana sila ambil tempat Anda. Oke, yang di ujung-ujung sana sila, jadi yang di tengah ini sila datang. Iya, yang kanak-kanak itu suruh mereka maju ke depan, di depan sini supaya mereka kelihatan, yang anak-anak kecil. Yang di belakang ya, Anda boleh pergi ke tengah-tengah atau Anda boleh maju ke depan. Yang ibu-ibu silakan berdiri ya, nanti muka Anda, supaya muka Anda kelihatan. Kita tunggu. Nanti kasih tahu aja Om cakap ini, ya video. Selamat ulang tahun ke-60 dari Sapa. Jadi ada satu, ambil gambar. Setelah ambil gambar kita akan ada rekaman video. Jadi semasa rekaman video itu direkam, kita akan mengatakan selamat ulang tahun Diocese ke-60. Boleh type kah itu boleh type kah? Selamat ulang tahun Diocese ke-60. Boleh type? Kathy, boleh type perkataannya? Selamat ulang tahun Diocese ke-60. Ulangi bersama dengan saya. Selamat ulang tahun Diocese ke-60. Oke. Ambil gambar dulu, kemudian ambil video. Oke, maju lagi yang di sebelah sana. Ya, yang kanak-kanak. Tak perlu lebih. Yang belakang maju ke depan lagi. Yang belakang maju ke depan. Yang di sebelah sini ya rapat-rapat lagi.
Kawasan kamu Simon? Simon, kamu rapat-rapat lagi ke sini. Ibu Lini, kamu rapat lagi ke sini. Kawasan kamu. Masuk ke sini. Rapat-rapat. Masih lagi. Sini pun boleh, tengah-tengah. Situ. Sedia. Buka Mas. Video. Selamat ulang tahun Diocese ke-60. Satu, dua, tiga. Selamat ulang tahun Diocese ke-60. Oke. Sudah selesai, Anda boleh keluar untuk pergi ke belakang sana, ada makanan yang disediakan.